warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Dika dengan NIM 193233059. Dan saya Fitri Nur Azurahari dengan NIM 1932375. Baiklah, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang analisis bangunan tahan gempa dari mata kuliah metode perkuatan struktur. Di sini kami mengambil posisi bangunan berada di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kecamatan Sungai Pua, Desa Sungai Pua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu konstruksi bangunan tahan gempa. Bangunan tahan gempa adalah bangunan yang bisa merespon gempa dengan baik, mempunyai sifat bertahan dari keruntuhan dan bersifat fleksibel untuk meredam getaran gempa. Yang artinya bangunan yang dirancang dan diperhitungkan secara analisis, baik kombinasi beban, penggunaan material, dan penempatan massa strukturnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat bangunan tahan gempa. Persyaratan pokok tahan gempa meliputi yang pertama, kualitas bahan bangunan yang baik. Sebelum membangun rumah, sangat penting untuk mengetahui kualitas bahan bangunan yang digunakan. Pemilihan material atau bahan yang baik sangat berpengaruh pada kuatnya bangunan menahan gempa. Kedua, yaitu keberadaan dan dimensi struktur yang sesuai. Struktur utama bangunan rumah tinggal yang terdiri dari pondasi, balok pengikat atau sloof, kolom, balok keliling atau ring, dan struktur atap harus mempertahankan ketepatan dimensi dan melalui metode yang baik. Ketiga, yaitu seluruh elemen struktur utama tersambung dengan baik. Seluruh elemen struktur bangunan harus menjadi satu kesatuan sehingga beban dapat ditanggung dan disalurkan secara proporsional. Keempat, yaitu mutu pengerjaan yang baik. Dalam pelaksanaan konstruksi, mutu pekerjaan harus diperhatikan dengan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya, yaitu bangunan rumah tinggal aman gempa memiliki yang pertama, denah. Denah bangunan hendaknya sederhana, simetris, dan tidak mempunyai tonjolan. Bangunan besar dengan denah berbentuk L, T, atau H hendaknya dipisahkan dengan dilatasi. Pada prinsipnya, dinding-dinding penyekat dan lubang-lubang pintu dan jendela sedapat mungkin simetri terhadap sumbu-sumbu denah bangunan. Selanjutnya pada dinding. Untuk dinding, pasangan bata harus diberi pengangku dari beton betulang yang diangkur ke rangka pengangku tersebut. Dinding pasangan bata diperkuat dengan ring, balok, kolom, dan sloof, sehingga membentuk struktur yang kaku dan stabil. Perkuatan beton betulang ada di setiap pertemuan dinding pasangan bata atau dinding dengan panjang lebih dari 3 meter atau dengan luas dinding maksimum 10 meter persegi. Selanjutnya pada atap. Untuk detail atap memiliki prinsip dasar, yaitu pertama, antara kuda-kuda dihubungkan dengan pengangku. Kedua, dudukan kuda-kuda di atas tumpuan kokoh. Yang ketiga, salah satu ujukan kuda-kuda dibuat bebas, yang lainnya dibuat dengan angker. Yang keempat, bahan penutup atap dibuat seringan mungkin. Selanjutnya, untuk bangunan rumah sederhana tahan gempa, pada bagian atap salah satu tumpuan kuda-kuda kayu harus diangkur ke dalam kolom. Untuk rangka, atap dengan kuda-kuda kayu dibuat dengan bentuk kuda-kuda penuh atau disebut dengan huruf K, yang disatukan dengan pengangku sehingga struktur kokoh dan stabil. Dalam rangka atap, dengan gunung-gunung atau pasangan bata, diperlukan perkuatan beton bertulang membentuk struktur gunung-gunung yang kaku dan stabil. Apabila ada perkuatan pada pasangan gunung-gunung, maka rentan terhadap gaya horizontal dan bangunan mudah roboh. Selanjutnya pada fondasi. Untuk bangunan rumah sederhana tahan gempa, pada bagian fondasi, bangunan harus letak di atas tanah yang stabil. Kedua, fondasi dengan perekat 1:4. Untuk sloof, beton petulangan diangker pada setiap kolom praktis dengan kedalaman 40 kali tanpa ulir besi tulangan sehingga struktur menjadi kokoh. Selanjutnya detail. Tulangan kolom harus ditanam ke dalam fondasi pasangan batu kali sedalam minimal 40 cm dengan ujung membentuk kait, dan sloof harus diangkur ke dalam fondasi dengan tulangan minimal diameter 10 mm
setiap jarak 60 cm. Selanjutnya, analisis bangunan rumah tinggal lantai 1. Di sini dapat dilihat suatu kesalahan di mana luas dinding terlalu dekat. Seharusnya luas antar slof maksimal 10 meter kuadrat. Dan jarak slof yang terlalu berdekatan membuat bangunan menjadi lebih kaku. Yang kedua, kuda-kuda tampak mengikat plat baja. Dapat dilihat pada gambar. Di sini terdapat bagian yang benar, yaitu rangka atap diangkur pada ring balok atau balok keliling. Selanjutnya, di sini dapat kesalahan di bagian dindingnya, lebar siar pada pasangan bata tidak merata. Selanjutnya, di sini dapat dilihat yang benarnya, yaitu slof pinggang memperkuat struktur bangunan. Untuk kesimpulan bangunan lantai 1. Dapat kita lihat pada tabel, pada gambar nomor 1 dan 2, yaitu salah, jarak slof terlalu dekat. Yang kedua, kuda-kuda tanpa pengikat plat baja. Pada nomor 3, terdapat pernyataan benar, yaitu rangka atap yang diangkur. Pada nomor 4, terdapat pernyataan salah, yaitu lebar siar yang tidak merata. Pada nomor 5, terdapat pernyataan benar, yaitu adanya slof pinggang. Di sini dapat disimpulkan bahwa dari fakta yang di lapangan didapatkan bahwa bangunan yang dianalisis tidak memenuhi bangunan tahan gempa. Yang berarti, jika terjadi gempa, bangunan rumah tinggal berkemungkinan akan mengalami kerusakan. Selanjutnya, bangunan lantai 2 yang akan dijelaskan oleh Zura. Analisis bangunan lantai 2. Kesalahan pertama yang dapat dilihat yaitu tidak adanya ring balok untuk mengikat tulangan kolom. Kesalahan kedua yaitu potongan kolom dan slof tidak sejajar. Kesalahan ketiga yang dapat dilihat yaitu balok yang tidak tertumpu pada kolom. Kesalahan yang pada gambar keempat dapat dilihat kuda-kuda rangka atap dibuat penuh dan disatukan dengan pengaku memenuhi syarat-syarat bangunan tahan gempa. Kesimpulan yang didapatkan yaitu dari 3 gambar yang ada merupakan bangunan tidak tahan gempa. Kesalahan pertama yaitu tidak adanya ring balok. Kesalahan kedua, struktur bangunan tidak sejajar. Kesalahan ketiga, balok yang tidak tertumpu pada kolom. Namun pada gambar keempat didapatkan rangka dibuat penuh dan disatukan dengan pengaku yang memenuhi syarat-syarat bangunan tahan gempa. Kesimpulan akhir yang didapatkan yaitu bahwa bangunan lantai 2 dengan struktur-struktur yang ada belum memenuhi syarat-syarat bangunan tahan gempa. Hal ini mengakibatkan bangunan akan mengalami kerusakan jika terjadi gempa. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.